Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyinal karim ibnil karim al-mustafa al-mukhtar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka linnasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu 'ahdidz zalimin. Shadaqallahul azim. Hadratul kiram, para alim, para kiai, para sesepuh ingkang sangat kawula mulyakaken, para jamaah salat subuh al-hidayah semuanya, mudah-mudahan senantiasa hidupnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Pertama, marilah kita melahirkan syukur alhamdulillah. Jadi setiap penceramah itu mesti Bapak Ibu ya mengajak syukur. Karena apa? Karena memang nikmat Allah itu tidak berhenti sedetik pun ya. Panjenengan datang ke sini bisa duduk niat iktikaf di masjid ini merupakan nikmat dari Allah. Kakinya bisa diputer-puter ya, itu nikmat ya. Panjenengan semua diberikan oleh Allah kesehatan seperti ini, itu juga nikmat. Makanya panjenengan nggak usah wedi, tapi nggak usah nantang ya. Karena semua itu yudabbirul amro, diatur oleh Allah. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Hati semua katakan wahai Muhammad, tidak akan menimpa kepada kita kecuali sesuatu itu sudah ditetapkan oleh Allah untuk kita. Cuma kewajiban kita ini ikhtiar, usaha, pakai masker, jaraknya diatur dan sebagainya. Ya mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah kesehatan, diberikan oleh Allah kekuatan dalam menghadapi ya, kehidupan yang penuh tantangan ya. Semakin akhir zaman ini tantangannya bukan semakin kecil tapi semakin besar. Bapak Ibu yang kami hormati, hari ini kita semua berada di hari-hari yang seorang Nabi yang sangat istimewa, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihis salam. Nabi yang mendapatkan julukan Khalilullah, maknanya adalah kekasihnya Allah. Nabi yang syariatnya banyak diteruskan oleh baginda Rasulullah, kayak khitan, haji, terus kurban, itu termasuk diantaranya syariat-syariat Nabiullah Ibrahim yang diteruskan kepada baginda
Rasulullah. Termasuk nabi yang namanya selalu dibarengkan, disebut bersamaan dengan baginda Rasulullah. Koyok panjenengan ya, kalau melaksanakan sholat ketika tahiyat akhir itu kan selalu membaca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Al-Quran yang 30 juz. Ternyata kalau kita baca hanya ada 2 nabi yang disebut oleh Allah dengan menggunakan kalimat uswatun hasanah. Uswatun hasanah itu napa, Bu? Ustaz, tonggo kula. Wonten gene surat Al-Ahzab 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ini untuk Nabi Muhammad SAW. Sementara Allah menyebutkan di dalam surat Al-Mumtahanah ayat 6, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Ini Nabi Ibrahim. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, setelah kita mengetahui begitu besar penghormatan Allah kepada Nabi Ibrahim, begitu besar perhatian Allah kepada Nabi Ibrahim, maka tentu kita sebagai muslim hendaknya menjadikan Nabi Ibrahim ini sebagai idola, ya. Idolai jangan artis Bapak Ibu ya. Idolai artis ngenes Pak ya. Gaya hidupnya luar biasa. Tapi Allah sudah memberikan idola contoh yang baik. Nabi Ibrahim. Kita contoh kesabarannya, kita contoh ketulusannya dalam menerima perintah-perintah dari Allah. Dan sekaligus kita mencari sebab kenapa Nabi Ibrahim mendapatkan derajat yang begitu tinggi di hadapan Allah. Jawaban dari ini semua para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, karena Nabi Ibrahim mampu menjadikan seluruh aspek kehidupannya itu bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini prinsipnya Nabi Ibrahim. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, bahkan matiku hanya untukmu ya Allah. Hanya untuk mengabdi kepadamu ya Allah. Ini rahasianya. Cuma para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di antara umat Islam itu masih ada yang salah dalam mengartikan arti ibadah itu sendiri. Masih ada orang Islam yang menganggap bahwa ibadah itu cuma sholat, zakat, puasa, haji, dan hal-hal yang bersifat ritual. Masih ada. Kalau ada orang yang menganggap ibadah cuma seperti itu, ini kan bisa dihitung Bapak, para ibu. Misalnya puasa Ramadan cuma 1 bulan. Kemudian sholat 5 kali 5 menit menjadi 25 menit. Nah, terus waktu yang lain untuk apa kalau begitu? Kalau ibadah ini cuma yang saya sebutkan tadi. Padahal Allah menciptakan kita manusia
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ini menciptakan kulolan panjenengan ya, hanya untuk mengabdi ibadah kepada Allah. Dan dampaknya, akibatnya kalau kita salah, kalau kita hanya menganggap bahwa ibadah itu cuma sholat, zakat, puasa, haji, dampaknya ini luar biasa negatifnya. Orang tua tidak mau mengontrol anaknya. Kenapa? Itu kan bukan ibadah. Yuk kaji anak kok dijarno ae kaji. Alah iku gak ibadah kok ben. Pedagang berani memalsukan barang dagangannya, berani menipu, berani mengurangi takaran timbangan. Karena dia menganggap berdagang itu bukan ibadah tapi cuma cari duit. Ini akibatnya. Padahal para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, kalau kita baca di kitab-kitab fikih itu pengertian ibadah itu sangat luas. Ma addaita ibtigha'an liwajhillahi wa talaban li thawabihi fil akhirah. Segala ketaatan yang kita kerjakan untuk mengharap ridha Allah dan mengharapkan pahala kelak di alam akhirat, itu kategori ibadah. Jadi pengertiannya itu sangat luas. Panjenengan ketemu konco, wis gatik ngomong Bu, mek ngisem tok. Itu dinilai ibadah. Apalagi kita menyapa, apalagi kita ucapkan salam, apalagi kita berjabat tangan, itu semuanya bernilai ibadah di hadapan Allah. Ada orang tersesat kemudian tanya ke panjenengan, panjenengan tunjukkan jalan yang benar. Itu Pak ke depan kemudian belok kiri terus belok kanan. Itu kategori ibadah kepada Allah. Cuma kadang-kadang kita ini tidak sadar. Sehingga ketika ada orang tanya alamat misalnya kemudian dia di atas sepeda, kita ini melayaninya setengah hati. Alasannya tidak sopan. Wong tanya kok di atas sepeda, sepedanya enggak dimatikan mesinnya. Sudah enggak usah lihat itunya. Ini ibadah kepada Allah. Kadang kita ini terjebak di situ. Ndak sopan, kurang ajar. Ini ibadah panjenengan, wis dilayani dengan baik ya. Oleh karena itu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, agar hidup kita ini bernilai ibadah kepada Allah, satu, awali segala aktivitas kita dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kullu amrin dzibalin la yubda'u bismillah fahuwa abtar. Segala sesuatu yang tidak diawali dengan membaca basmalah, maka dia akan terputus. Yang kedua, agar hidup kita ini bernilai ibadah kepada Allah, niati segala urusan untuk melaksanakan perintah Allah. Jadi menawi panjenengan iku dahar, kalau kita makan maka baca doa, baca bismillah, niati agar badan kita ini sehat, kuat untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Maka setiap gerak-gerik kita, kecapan kita, ini semua bernilai ibadah. Ketika kita berangkat kerja dari rumah ke kantor, baca doa, baca bismillah, niati melaksanakan perintah Allah, thalabul ma'isah, mencari rezeki untuk melaksanakan perintah Allah, untuk menafkahi keluarga. Maka berangkat panjenengan dari rumah
ke kantor sampai balik itu semua bernilai ibadah kepada Allah. Panjenengan duduk seperti ini. Panjenengan tadi dari awal tadi masuk masjid sudah niat iktikaf. Maka panjenengan dari tadi sampai sekarang dicatat oleh Allah mendapatkan pahala iktikaf. Panjenengan duduk niat thalabul ilmi, mencari ilmu karena Allah. Panjenengan dikasih pahala yang nilainya itu lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Makanya harus pinter-pinter ngatur. Ibu-ibu masak, ya, masak bu, diniati, ya, untuk menyenangkan keluarga, melaksanakan perintah Allah, nyenengno bojo, nyenengno anak. Ibadah kabeh bu, ngulek sikisik, iku saumetan iku nilai ibadah kabeh. Itu yang pertama. Jadi agar nilai kita ini, hidup kita ini bernilai ibadah, awali dengan membaca basmalah, dengan doa, dan niati segala urusan untuk melaksanakan perintah Allah. Yang kedua, kenapa Nabi Ibrahim ini mendapatkan derajat yang begitu tinggi di hadapan Allah? Karena Nabi Ibrahim itu tulus dan ikhlas dalam melaksanakan perintah-perintah Allah. Semuanya dilaksanakan dengan tulus dan ikhlas. Kalau kita baca sejarah Nabi Ibrahim, dimulai dari keluarganya. Ini bertahun-tahun Nabi Ibrahim ini tidak dikaruniai seorang anak. Bertahun-tahun sampai bojo niku wis mas sampeyan rabi yo maneh ae lho. Ono ta wong saiki kok ngene, Bu? Bapak guyu-guyu tok iki ya. Akhirnya Nabi Ibrahim nikah lagi dan akhirnya dikaruniai oleh Allah seorang anak, seorang putra. Seorang laki-laki yang kemudian diangkat oleh Allah menjadi nabi juga, yaitu Nabi Ismail. Di saat Nabi Ibrahim mendapatkan seorang anak, ujian baru datang. Wahai Ibrahim, tinggalkan tanah kelahiranmu, bawa istrimu yang baru melahirkan, bawa juga anakmu yang baru dilahirkan. Berjalanlah, jangan berhenti sebelum aku perintahkan untuk berhenti. Di dalam Al-Quran itu diceritakan Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah untuk meletakkan anak dan istrinya di sebuah tempat yang tandus, yang gersang, yang tidak ada seorang pun penghuninya. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Jadi Nabi Ibrahim itu disuruh meletakkan para bapak, para ibu. Ditinggal begitu saja. Nabi Ibrahim enggak ngerti karepe opo. Enggak ngerti tujuannya Allah merintah seperti itu. Nggak ngerti, pokoknya diperintah, dilaksanakan. Ini Pak ya, wis duwe anak perang kepingin duwe anak bertahun-tahun, begitu dikasih anak alangkah bahagianya. Tapi begitu dia merasakan kebahagiaan yang cuma sebentar, diperintah untuk meletakkan anak dan istrinya. Lah, selang beberapa tahun, hampir 10 tahun, kemudian Nabi Ibrahim pun mencari. Datang lagi ya untuk mencari anak dan istrinya. Nah, pada saat itu ya ketemu Pak, tapi prosesnya cukup panjang, ketemu. Nah, kita bisa bayangkan di saat-saat seperti itu alangkah bahagianya
Ya, alangkah bahagianya seorang anak, seorang istri bertemu dengan suami yang bertahun-tahun berpisah. Dalam situasi seperti itu, ujian Allah pun datang lagi. Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk membangun Ka'bah, memperbaiki Ka'bah. Dan puncaknya pun setelah itu Allah perintahkan Nabi Ibrahim menyembelih putra kesayangannya, yaitu Nabi Ismail. Perintah-perintah yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim dilaksanakan dengan tulus dan ikhlas. Akhirnya Allah mengangkat derajat Nabi Ibrahim. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Nabi Ibrahim diangkat oleh Allah, Allah menjadi pemimpin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Ibrahim ini merupakan simbol dari orang-orang yang rela berkorban. Sementara Ismail itu simbol sesuatu yang sangat kita cintai, sesuatu yang sangat kita sayangi. Boleh jadi Ismail sekarang ini ya, kekayaan kita, jabatan kita, harta kita. Disinilah para jamaah kita akan diuji oleh Allah. Lebih cinta mana kepada Allah atau kepada selain Allah. Untuk itu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita ini ingin ya, dimuliakan oleh Allah, kita ingin derajat kita diangkat di hadapan Allah, kita berusaha untuk meneladani perilaku Nabi Ibrahim, menjadi orang-orang yang tulus dan ikhlas dalam melaksanakan perintah-perintah Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, barangkali ya itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang ditanyakan, kami persilakan.